Markas Angkatan Laut baru di bawah komando Laksamana tertinggi Sakazuki yaitu New Marineford. 2 tahun yang lalu, peperangan besar antara markas besar Angkatan Laut melawan bajak laut Shirohige telah dimenangkan oleh Angkatan Laut. Namun Marineford yang menjadi medan peperangan mengalami kehancuran. Tempat itu telah lama menjadi simbol keadilan, namun demi menghadapi era bajak laut, pemerintah dunia telah mendirikan benteng yang lebih kuat lagi. Tempat yang berperan sebagai gerbang masuk dunia baru dan juga simbol keadilan baru, itulah New Marineford. Di dalam sana, Akainu marah-marah karena mendapat laporan kalau Fujitora telah kembali ke Merijoa. Padahal saat insiden Dressrosa, ia melarangnya berlabuh ke markas Angkatan Laut manapun sebelum membawa kepala Luffy dan Law. Maka dari itu, Akainu memerintahkan T-Bone untuk mengusir Fujitora. Ternyata Sengoku yang sudah pensiun saja masih memperhatikan Akainu sebagai penggantinya. Ia tahu kalau memiliki pangkat tertinggi akan sangat sulit. Kizaru yang masih nongkrong di tempat Akainu juga diperintah pergi saja. Padahal ia lagi gabut dan mikirin alasan kenapa Luffy sekarang memiliki buronan sebesar 1,5 miliar berry. Mendengarnya membuat Akainu semakin kesal. Seharusnya peperangan Marineford 2 tahun lalu sudah mengakhiri era bajak laut ini. Sengoku saja terus memperhatikan perkembangan Luffy. Padahal 2 tahun lalu Luffy bukanlah siapa-siapa. Yang artinya gelombang dari era bajak laut sekarang semakin besar. Perang besar itu terjadi 2 tahun yang lalu. Penyebabnya adalah karena komandan divisi kedua bajak laut Shirohige yaitu Portgas di Ace tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pertempuran itu bermula di penjara khusus bawah laut Impel Down. Selama 20 tahun terakhir, tak seorang pun berhasil kabur dari benteng besi ini. Dan yang ditahan dan menunggu hukuman matinya adalah Ace. Untuk menyelamatkan Ace, Luffy menyusup ke dalam Impel Down di saat Angkatan Laut disibukkan oleh Shirohige. Dalam perjalanannya menyelamatkan Ace, Luffy bertemu dengan berbagai teman. Namun kepala sipir Magellan datang menghadangnya. Di pertarungan itu, Luffy sudah dipastikan akan tewas dalam 24 jam ke depan oleh racun Magellan. Yang telah menyelamatkan Luffy dari racun yang telah menyebar di tubuhnya itu adalah pengguna buah iblis Horu-Horu yaitu Emporio Ivankov. Lalu Luffy pun pulih bersama Ivankov dan tangan kanannya yang merupakan pengguna buah iblis Choki-Choki yaitu Inazuma. Luffy berusaha menyelamatkan Ace. Lalu di sana Luffy juga bertemu dengan sang kesatria laut Jinbei. Luffy si topi jerami menjadi penyusup pertama dalam sejarah Impel Down. Meski saat masuk ia hanya sendirian, namun saat ia keluar ia membawa para tahanan bersamanya. Ia bahkan bersekutu dengan musuh yang pernah ia hadapi. Menurut Sengoku, setiap Luffy melakukan sesuatu yang mengerikan, keajaiban selalu terjadi. Contoh utamanya adalah apa yang terjadi pada gerbang keadilan. Gerbang keadilan yang tak bisa dibuka itu tiba-tiba terbuka sendiri. Yang ternyata Bon Clay mengorbankan dirinya untuk stay di Impel Down dan membuka gerbang keadilan dari ruangan Magellan. Di sini juga momen perpisahan haru dan ikonik bagi Luffy dan Bon Clay.
Untuk mengalahkan Shirohige, Angkatan Laut memancingnya keluar dengan pengumuman eksekusi Ace. Angkatan Laut memanggil semua kekuatan terbaiknya dan siap untuk perang. Di sini juga diumumkan pada dunia bahwa Port Gas di Ace adalah anak kandung dari Raja Bajak Laut Gold Roger. Lalu setelah itu muncullah kapal Moby Dick dan Shirohige memulai peperangan dengan tsunami-nya. Banyak momen epik di peperangan ini, salah satunya ketika Zozu menahan tebasan kuat Mihawk. Marco yang berubah jadi Phoenix menahan serangan Kizaru. Dan spam meteor Akainu. Tarungan itu berlangsung seimbang dan sangat sengit. Di masa sekarang, Kizaru saja terkejut karena berita mengabarkan kalau Luffy adalah kaisar kelima. Makanya Akainu makin kesal dengar beritanya. Waktu itu, saat Luffy muncul dari langit, era pun mengalami pergerakan yang luar biasa. Dari eranya Shirohige menuju era baru. Apalagi momen di mana Luffy membentak Shirohige yang jelas menakutkan untuk semua orang. Tekad Luffy juga membuat Shirohige meminta Marco untuk mengawal Luffy menuju Ace. Luffy yang membuat kerugian besar terhadap Impel Down bertemu dengan Shirohige. Saat itu, bagi Angkatan Laut, ia menjadi lawan yang tak boleh dibiarkan lolos. Apalagi, Luffy juga mengeluarkan Hausoku Haki untuk pertama kalinya di hadapan semua orang. Awalnya, Luffy dengan bantuan Galdino berhasil membuat Ace terlepas dari ikatan dan bebas. Tapi saat Shirohige memerintah semua pasukannya mundur dan kembali ke dunia baru, Ace terprovokasi oleh ucapan Akainu dan membuat semua perjuangan orang-orang sia-sia. Tapi saat Akainu hendak membunuh Luffy, Ace mengorbankan dirinya sendiri. Kematian Ace dan Shirohige yang ikut menemui ajalnya akibat serangan dari mantan anggotanya yaitu Marcel di Teach atau yang dikenal Kurohige. Luffy dan para sekutunya terpojok oleh serangan habis-habisan Angkatan Laut. Dan yang muncul di tengah kekacauan dari akhir peperangan Marineford adalah Akagami Shanks. Di sana, Shanks akan mengambil alih pemakaman Ace dan Shirohige agar kematian mereka tak ditayangkan lebih jauh ke penjuru dunia. Entah mengapa karena Shanks yang meminta, Sengoku menyetujuinya dan peperangan pun berakhir sampai di sini. Berakhirnya peperangan itu sekali lagi membuat semangat para bajak laut tersulut. Sekarang Sengoku tak menyangka bahwa keberadaan Luffy si topi jerami akan berpengaruh besar terhadap perubahan era. Ditambah lagi kata-kata terakhir Shirohige yang menyatakan kalau One Piece benar-benar ada. One Piece wa
Meskipun sudah dipindah, New Marineford masih menjadi penjaga gerbang tanah suci Merijoa, tempat para Tenryubito tinggal. Tempat lama di mana perang besar terjadi, sekarang berubah fungsi menjadi cabang Jiwan. Dua markas angkatan laut tersebut dibangun di kedua sisi Red Line agar bisa melindungi Merijoa dari serangan musuh. Sekarang kita beralih ke Red Port. Dua pelabuhan besar seperti ini dibangun di kedua sisi Red Line juga. Tempat ini menjadi rute yang aman bagi pemerintah dunia untuk pergi ke sisi dinding yang lain. Di sini terdapat lift yang digunakan untuk naik ke tanah suci Merijoa yang dinamai Bondola. Sekarang banyak kapal kerajaan yang akan berlabuh di sana untuk mengikuti reverie. Pertama ada Raja Bir dari kerajaan Roshuan. Ada Putri Marolon dari kerajaan Tajin, Raja Tako dari kerajaan Shisano, Raja Hamburger dari kerajaan Bellywood. Kapal Garp yang mengawal kerajaan Ryugu juga berlabuh, yang artinya Raja Neptune dari kerajaan Ryugu telah sampai di sana. Tiga anak dari Raja Neptune juga turut hadir. Walau masih malu, Shirahoshi juga memberanikan diri untuk keluar dari tunggangannya. Sudah 200 tahun berlalu, sejak kerajaan Ryugu bergabung dengan pemerintah dunia, mereka baru menghadiri reverie satu kali saja. Jadi ini adalah peristiwa besar. Di tanah suci Merijoa, Fujitora sedang makan ditemani seseorang. Seseorang itu diperintah untuk menghajar Fujitora oleh Akainu. Orang itu malah ngakak karena ia dan Fujitora saja tak mau ribut dan mengacaukan pertemuan para raja di sini. Apalagi Fujitora mengatakan bahwa satu-satunya yang ia ingin hancurkan adalah sistemnya. Orang itu juga menanyakan soal Dr. Vegapunk. Walau Fujitora tak bertemu, tapi orang itu katanya membuat sesuatu yang luar biasa. Sesuatu itu membuat pihak angkatan laut tak butuh Ouka Shichibukai lagi. Orang itu masih ngakak. Ia mengatakan kalau dirinya sudah berpuasa selama 3 tahun lamanya. Dan orang itu bernama Ryokugyu. Balik ke Garp. Garp mengawal Raja Neptune beserta anak-anaknya. Tentu saja, semua orang dan media langsung terpusat pada Shirahoshi sebagai duyung paling cantik dan besar yang bisa mereka saksikan sekarang. Bahkan Morgan pun benar-benar tak bergerak melihat Shirahoshi. Raja Neptune juga berbicara pada Garp. Kalau anaknya itu kenapa jadi sangat populer? Garp memberitahu kalau di daratan ada rumor bahwa putri kerajaan Ryugu secantik Ratu Bajak Laut Buah Hancock. Melihat Shirahoshi secantik itu pasti melebihi ekspektasi orang-orang. Tak lama kemudian ada seseorang yang sok menghadang pada Garp. Tapi Garp tak peduli dan malah meminta bocah itu menyingkir dari jalannya. Jelas saja bocah itu kaget karena bisa-bisanya Garp berkata tak sopan seperti itu. Orang itu pun mengenalkan dirinya kalau ia adalah raja dari kampung halaman Garp, yaitu kerajaan Goa. Yang artinya Garp adalah rakyatnya. Kebetulan Lindbergh dan Sabo menyaksikan mereka di bawah, makanya Lindbergh menanyakan soal Stelly, yaitu raja kerajaan Goa. Dulu Stelly diadopsi oleh orang tua Sabo. Dengan itu, sebagai pijakan utamanya, ia pun berkeinginan untuk menjalin hubungan dengan bangsawan dengan cara menikahi putri Nanto Kanete. Kemudian raja dan pangeran kerajaan Goa mati secara misterius. Beberapa bulan kemudian, Stelly pun menjadi raja. Mengingat kampung halamannya, Sabo jadi teringat kalau Great Terminal adalah tempat pertama kalinya bertemu dengan Luffy. Saat itu Sabo dan Ace mengumpulkan uang untuk membeli kapal dan menjadi seorang bajak laut. Secara kebetulan, Luffy mendengar soal bajak laut dan ia maksa ikut bersama Ace dan Sabo. Awalnya Sabo dan Ace tak menerima Luffy. Kemudian mereka menjadi cukup dekat dan bertukar cawan sebagai tanda persaudaraan. Mereka bertiga sering berbuat onar, sampai-sampai kakek Garp memukul mereka. Saat itu mereka bermimpi menjadi bajak laut, jadi Sabo meninggalkan kebangsawanannya untuk menempuh jalan hidup ini bersama mereka berdua. Tapi suatu hari ayahnya datang dan memaksanya kembali.
Dengan membayar seorang bajak laut di sana, ayah Sabo berhasil membekuk Ace dan Luffy sehingga Sabo terpaksa pulang agar dua saudaranya itu tak disakiti. に近づけねえよ。休んで。お父さんもういいよ。なんでも行くなよ。俺たちなら大丈夫だ。もう行くなよ。Setelah balik, ternyata kedua orang tuanya sudah mengadopsi Stelly. Disitulah Stelly memberitahu kalau Grey Terminal akan dibakar habis agar tak mengganggu pemandangan. Mengetahui hal itu, Sabo berusaha memberitahu Ace dan Luffy, tapi ia keburu dihajar para penjaga. Tak disangka, Dragon menemukan Sabo yang terkapar. Di sana Sabo mengatakan kalau bau kota ini jauh lebih busuk daripada Grey Terminal. Bau itu berasal dari orang-orangnya yang busuk. Dragon yang mendengar ucapan Sabo cukup terkejut, karena akhirnya ia menyaksikan seorang bocah berkata seperti itu. Sampai suatu ketika Sabo berlayar sendirian dan meninggalkan segalanya. Tapi karena ada seorang Tenryubito yang hendak mengunjungi kerajaan Goa, Sabo ditembak dengan alasan menghalangi jalan Tenryubito itu. Sampai sore Sabo sekarat dan hampir tenggelam. Untungnya Paman Dragon menyelamatkannya di sini. Pertemuannya dengan Dragon membuat takdir Sabo berubah. Lindbergh dan Sabo sekarang sudah siap menjalankan misinya. Kita beralih ke kapal Sunny. Di sana, Luffy juga menceritakan hal serupa pada teman-temannya. Kata Carrot, ia juga bisa merasakan kesedihan Luffy dan Ace saat tahu Sabo mati. Karena saat Pedro tewas kemarin, ia juga sangat sedih. Luffy hanya tersenyum. Yang banyak menangis di masa lalu adalah dirinya. Ia benar-benar ingin menjadi kuat agar orang-orang di dekatnya tak mati seperti Sabo. Sementara Ace menegaskan pada Luffy untuk terus berjuang dan tetap hidup demi Sabo. Karena mimpi mereka menjadi seorang bajak laut dan menggapai kebebasan. Suatu ketika Luffy pun bertumbuh dan mulai berlayar dengan perahu kecilnya, lalu akan menjadi raja bajak laut. Begitulah cerita Luffy di masa lalu. Teman-temannya kagum sama Luffy, karena kalau dipikir-pikir, Sabo yang Luffy anggap kakak sendiri adalah orang nomor 2 pasukan revolusi. Bapak Luffy sendiri adalah pemimpinnya. Ace juga kapten divisi kedua bajak laut Shirohige. Ditambah Ace adalah anak kandung raja bajak laut Goldie Roger. Belum lagi kakek Luffy yaitu Garp adalah pahlawan angkatan laut. Jadinya, keluarga Luffy bisa dikatakan isinya orang-orang kuat dan penuh privilege. Mendengar itu, Luffy cuma cengar-cengir kayak orang bodoh yang gak peduli sama privilege. Balik ke Sabo, ia menyelinap dan menangkap seorang penjaga. Tentu saja, ia akan menyamar menjadi penjaga tersebut. Di sisi Garp sendiri, ia masih berhadapan dengan Stelly. Morgan yang melihatnya mengatakan kalau kerajaan Goa itu terkenal dengan perdamaiannya, tapi banyak penjahat yang terlahir dari sana. Garp mungkin jadi pengecualian, tapi ada pemimpin pasukan revolusi yaitu Dragon, kepala stafnya Sabo, si tinju api Ace dan juga si topi jerami. Stelly sendiri meminta Garp memberitahu koneksinya dengan Tenryubito, karena ia juga akan menjadi seorang Tenryubito. Tapi si Garp malah ngomong kalau Stelly akan jadi sampah seperti mereka. Tentu saja si Stelly panik karena di sini harusnya kagak boleh bilang begitu, karena bisa-bisa langsung dihukum mati. Raja Neptune yang membantunya malah membuat Stelly dan istrinya ketakutan setengah mati karena mereka baru pertama kali melihat ras manusia ikan. Singkatnya, para raja dan ratu yang baru sampai tadi bersama-sama naik gondola untuk menuju tanah suci Merijoa di atas Red Line. Saat perjalanan menuju ke atas untuk pertama kalinya Shirahoshi dan keluarga melihat matahari, langit, dan cuaca yang tak terbatas. Mereka benar-benar takjub karena hal seperti inilah yang jadi impian para manusia ikan sejak dulu. Sebagai putri, Shirahoshi sangat ingin menunjukkan pemandangan seperti ini ke seluruh rakyat kerajaan mereka. Di Kamabaka, Belo Betty menanyakan perasaan Koala karena kerajaan Ryugu ikut Reverie dan mereka sebagai pasukan revolusi akan menyerang Reverie. Koala menjawab bahwa ia tak masalah karena bukan pemerintah dunia yang mereka jatuhkan, melainkan Tenryubito itu sendiri.
Di Bondola, Stella tampak kampungan dan tak seperti raja-raja lainnya. Bahkan ia juga tak sengaja melihat penampakan Morley yang sedang menyusup. と思っている本数だこの Gagak-gagak juga secara misterius berterbangan di dekat Bondola mereka. Yang pastinya ia adalah Karasu. Stelly malah semakin panik, tapi Sabo yang sedang menyamar menenangkannya. Untuk sampai ke konferensi dunia Reverie di Merijoa, Shirahoshi dan para perwakilan lainnya menaiki Bondola yang melalui Red Line tanpa hambatan. 足元に人 Tak lama kemudian, Bondola itu pun mencapai puncak Red Line. Para raja dan ratu turun dari Bondola itu, lalu perwakilan kerajaan Ryugu diberikan sebuah gelembung yang lebih kuat agar bisa berjalan di atas daratan. 乗客は Dari sana, para tamu kehormatan pun harus menaiki tangga besar dan panjang yang berada di tengah lautan untuk sampai di pulau tertinggi dan terbesar. Gerbang besar pun terbuka, lalu pemandangannya membuat para raja dan ratu takjub. Tempat ini merupakan tempat tinggalnya para keturunan pencipta dunia, dan nama dari pulau menakjubkan ini adalah Tanah Suci Merijoa. Karena menuju kastelnya masih sangat jauh, para tamu dipersilahkan untuk menaiki semacam travelator. Walaupun tak perlu capek menuju kastelnya, Fukaboshi memilih berjalan kaki dan mengajak Shirahoshi serta lainnya untuk jalan saja agar bisa melihat hutan. 素晴らしいゆ Melihat keputusan Raja Ryugu yang aneh, Stelly malah berpendapat kalau mereka takut dengan teknologi modern. 便利であるなんだ Setelah keluar dari area travelator, Fukaboshi merasakan hal yang tak enak dengan travelator itu. しっかり言う休むな Di bawah travelator itu ternyata banyak sekali budak yang dipaksa mendorong travelatornya. Budak-budak itu merasa ingin mati daripada menjadi seorang budak. さもなくば殺してくる Di kediaman Tenryubito, seorang Tenryubito melihat Shirahoshi dari kejauhan. Karena bagi mereka, seorang duyung adalah sesuatu yang spesial. 人形だい Para tamu yang lebih dulu sampai dibukakan gerbang yang besar. Dan di sana adalah alun-alun kastel. Sudah banyak raja dan ratu yang sampai lebih dulu. 王族と護衛が集まっているこれなら安心だろう これだけ毎日にぎわしている暇はない Bahkan para pengawal pemimpin juga berkumpul di sana. Raja Neptune juga bisa berbaur dengan baik. Selain itu, karena kecantikan Shirahoshi, para raja dan pemimpin menawarkan putra mereka satu persatu untuk melamar Shirahoshi. ロイヤルな独身でしてロイヤルな一人息子がおりまして女姫ぜひうちには Dari puluhan pangeran, Shirahoshi malah mengatakan kalau mereka bukan tipenya, yang sontak membuat harga diri para pemimpin dibuat turun karena jawabannya tak sopan. Fukaboshi akhirnya meminta maaf pada para raja dan mengklarifikasi apa yang dikatakan adiknya. Bahkan Ryuboshi saja sampai harus menjauhkan Shirahoshi dari mereka. Karena jika sampai melukai perasaan para raja, bisa-bisa terjadi konflik antar negara. Di sisi lain, putri kerajaan Alabasta yaitu Vivi menemukan Leo dan teman-temannya tanpa sengaja. Mereka pun berkenalan di sana. Alasan Leo berani menampakkan diri pada Vivi juga karena Vivi yang membahas Luffy sebelumnya. Ngomongin soal Luffy, Rebecca jadi ikut nimbrung karena ia tak menyangka ada yang tahu Luffy di Reverie ini. ルフィランドです彼らと会ったおかげ Maka dari itu, Vivi sedikit menceritakan soal Luffy dan teman-temannya yang menyelamatkan negaranya. Vivi merupakan putri dari kerajaan pasir Alabasta yang terletak di Grand Line. Dulu, ia pernah ikut di kapalnya kru topi jerami dan melakukan perjalanan bersama sebagai teman. よしとにかく仲間の印だ Karena rencana jahat dari Aokasi Chibukai Sir Crocodile yang ingin mengendalikan negeri, pecahlah perang saudara antara pasukan kerajaan dengan pasukan pemberontak. Di saat topi jerami ingin menghentikan pertempuran antara dua pasukan, Luffy menyadari kalau Vivi menanggung semua bebannya sendiri. 反乱が死ななきゃならないの一体何をかけて Mereka berdua sempat adu pukul dan berdebat, padahal Luffy bermaksud agar Vivi tak menanggungnya sendirian, karena sekarang ada dirinya dan teman-temannya yang akan membantu, jadi tak perlu sampai mengorbankan diri sejauh itu. Untuk menghentikan perang saudara, kelompok topi jerami dan Vivi pergi menuju ibu kota Alubarna. Namun di sana mereka dihadang oleh Crocodile. クロコダイルが
Pasukan pemberontak dan pasukan kerajaan yang terperdaya rencana Crocodile saling bertarung mati-matian. Sementara itu, setelah menerima perasaan Vivi, kelompok topi jerami pun bertarung dengan para petinggi organisasi kriminal Baruki Works. Mulai dari pertarungan Usopp dan Chopper melawan Mr. Four dan Miss Merry Christmas, duel Sanji dan Mr. Two Bone Clay, duel Nami dan Miss Double Finger, lalu Zoro dan Mr. One Das Bones. Di momen itu, Vivi juga dilempar oleh Crocodile dan hampir tewas. Namun untungnya, Luffy menaiki Pel menyelamatkan Vivi. Tentunya, Luffy juga melawan Crocodile habis-habisan saat itu. Sementara Vivi meminta semua penduduknya untuk berhenti berperang. Luffy mengeluarkan seluruh kekuatan plot armornya dan benar-benar menghabisi Crocodile, si pengguna logia pasir. Rencana Crocodile telah digagalkan oleh Luffy dan yang lainnya, dan akhirnya kerajaan Alabasta berhasil selamat. Akan tetapi, kelompok topi jerami tidak mendapatkan pujian atas keberhasilan itu, karena pemerintah memberitahukan hal itu sebagai keberhasilan dari Angkatan Laut. Setelah semua itu, Vivi akhirnya gundah. Ia ingin berlayar bersama Luffy, tapi di sisi lain, ia juga seorang putri kerajaan. Sampai akhirnya, Vivi menemui titik temu kapal topi jerami saat hendak pergi dari Alabasta. Bukannya untuk ikut, tapi ia berniat mengucapkan selamat tinggal pada Luffy dan lainnya. Selain terima kasih dan tak bisa meninggalkan negerinya, Vivi masih bertanya apakah ia juga teman dari mereka. Karena tak bisa menjawabnya, dengan berteriak, Luffy dan lainnya mengangkat lengan dengan tanda yang sudah dibuat saat itu, yang artinya Vivi juga bagian dari mereka. Bagi Vivi, Luffy dan lainnya tidak ingin dianggap pahlawan, dan karena harga buronan mereka, lalu omongan orang-orang, mereka terus mendapatkan kecaman. Cerita itu membuat Rebecca dan Leo menangis, karena bagi mereka kelompok topi jerami sangat istimewa. Tiba-tiba saja Shirahoshi juga nimbrung karena tak sengaja mendengar percakapan tentang Luffy. Tanpa pikir panjang, Shirahoshi mengatakan kalau dirinya sangat berhutang budi pada Luffy. Mereka bertiga pun mengangkat jempol karena memang punya hutang budi pada Luffy. Tiga putri dari tiga kerajaan akhirnya terus membahas soal Luffy. Dan tak hanya dari mereka, Fukaboshi, Viola, dan Igaram juga bersyukur kalau tiga putri kerajaan masa depan bisa seakrab itu. Tiba-tiba saja ada seseorang yang mengenali Rebecca. Orang itu adalah pemimpin ke-13 armada Happo, yaitu Donsai. Maka dari itu, Rebecca menyapanya dengan baik. Apalagi Igaram juga tahu kalau Donsai adalah pengganti Don Chinjau. Bukan hanya Rebecca, tapi Leo juga turut menyapa Sai. Karena mau bagaimanapun, Sai dan Leo merupakan dua pemimpin divisi di bajak laut topi jerami. Bukan hanya mereka, Wapol tampaknya hadir di acara reverie ini. Sekarang Wapol memimpin kerajaan jahat Black Drum bersama istrinya bernama Cinderella. Tentu saja Vivi mengenal Wapol dan merasa aneh mengapa Wapol berada di sini. Wapol sedikit menjelaskan sekaligus memamerkan kebangkitannya. Karena setelah dihajar Luffy, ia terbang jauh entah kemana. Pokoknya ia dan istrinya cuma cengar-cengir atas apa yang ia capai selama ini. Untuk meredam Wapol, Dalton akhirnya datang dan ikut pembicaraan. Sebagai raja baru di kerajaan Drum yang sekarang sudah ganti jadi kerajaan Sakura, Dalton mengartikan kalau Wapol berada di sini artinya ada kerajaan baru yang sengsara dan menyedihkan. Dr. Kureha yang kebetulan ikut mengawal Dalton juga setuju, karena seharusnya pemerintah dunia tak usah mengundang raja seperti Wapol. Melihat dua orang itu, Wapol benar-benar terkejut. Di sini juga, Vivi bisa bertemu kembali dengan Dalton dan Dr. Kureha. Melihat hal itu, Shirahoshi juga bertanya pada Vivi, yang ujung-ujungnya si Vivi cerita sedikit soal pengalamannya berpetualang bersama kelompok topi jerami. Dalam perjalanan mereka ke Alabasta untuk menyembuhkan Nami yang sakit, mereka berlabuh di pulau musim dingin.
Saat itu kerajaan Drum sedang carut-marut, makanya Dalton sebagai penjaga kerajaan sangat waspada pada pendatang. Apalagi bajak laut, sampai-sampai pasukannya melukai Vivi saat itu. Tapi Vivi dan Luffy tak melawannya, karena mereka lebih peduli pada Nami dan meminta bantuan Dalton untuk meminta bantuan seorang dokter. 仲間が10ナミさんは呼んでください。仲間 Untungnya, Dalton cukup baik dan mengajaknya masuk ke pulau itu. Saat itu, pulau musim dingin sedang dikuasai oleh seorang Raja Wapol yang kejam. Tapi suatu hari, saat bajak laut menyerang pulau itu, bukannya bertarung sebagai Raja Wapol malah melarikan diri. Yang melindungi rakyatnya adalah bawahan di kerajaannya, yaitu Dalton. Tapi Wapol yang menunggu kepergian bajak laut itu kembali ke pulau bersama bawahannya. Saat kembali di atas kastelnya ada bendera lain yang berkibar, di mana bendera itu milik orang yang membesarkan Chopper bersama Dr. Kureha dan mencintai negeri ini hingga akhir hayatnya, yaitu Dr. Hiluluk. Dr. Kureha juga jadi teringat masa itu, di mana ia sudah menempati kastel itu saat Wapol kembali. Wapol yang tak terima ada bendera lain di atas sana berusaha menghancurkannya, dan Chopper benar-benar marah pada Wapol. Chopper memiliki kesempatan untuk menghabisi Wapol, tapi ia mengingat ucapan Dr. Hiluluk yang mengatakan untuk tak memiliki dendam, karena di negara ini penduduknya sedang sakit dan penyakit itu juga diderita oleh rajanya. Saat itu Luffy terus memegangi bendera itu walaupun Wapol terus menyerangnya. Untuk mengakhiri semua ini Luffy akhirnya mementalkan Wapol entah kemana, dan di momen itu juga kerajaan Drum resmi runtuh. ほらな Lalu Dalton lah yang membangun kerajaan baru dengan nama Sakura dan meneruskan harapan semua penduduk. Wapol yang mendengarnya mulai mengejek Dalton, tapi karena sekarang posisi mereka sama-sama raja, Dalton menunjukkan kekuatannya. 私も今は Walau Wapol terus yaping, Dalton tak menghiraukannya. Ia malah membahas soal Luffy lagi dengan kenalan-kenalannya. Dr. Kureha juga bertanya, apakah ketiga putri itu bertemu dengan kru Luffy yang seorang rusak kutub. Tentu saja, Shirahoshi langsung menceritakan di mana Chopper mengobati Luffy dengan mendonorkan darah manusia ikan padanya. Mendengar itu, Dr. Kureha tersenyum lalu teringat Chopper di masa lalu. Saat itu, Chopper memohon pada Dr. Kureha agar mengajarinya ilmu medis. 俺が万能役になるんだわけはないんだから Karena ia ingin menjadi dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakit dan menyembuhkan sebuah negeri. Bagi Chopper, tak ada penyakit di dunia ini yang tak bisa disembuhkan. Sampai suatu ketika, Luffy mengajak Chopper berteman dan menjadi krunya, tapi Chopper merasa mustahil, karena dirinya merasa bukan bagian dari manusia. Ia adalah rusa kutu berhidung biru. Disitulah Luffy tak peduli alasan Chopper dan berkali-kali mengajaknya berlayar bersama. 残るけど行こう Karena tak ada manusia yang menerima sebegitunya seperti Luffy dan teman-temannya, Chopper akhirnya berubah pikiran. Ia meminta izin pada Dr. Kureha untuk pergi dari kastel dan menjadi seorang bajak laut. Di saat itu, Dr. Kureha menolaknya mentah-mentah. Tapi yang sebenarnya Dr. Kureha katakan tak sesuai isi hatinya. Karena aslinya Dr. Kureha sangat mengizinkan Chopper pergi. Hanya saja ia menutupi air matanya dengan sebuah amarah. Bahkan ia juga telah menyiapkan peralatan medis dan baju ganti untuk Chopper saat Chopper kabur dari kastelnya. よかったので もらわれていくだけさね Maka dari itu, Dalton memastikan apakah Kureha benar-benar ingin berpisah dengan cara seperti itu. Dr. Kureha juga menyiapkan sebuah peledak yang isinya seperti kembang api besar, di mana peledak itu adalah ciptaan Dr. Hiluluk, yang merupakan bunga sakura. Sesuai janji, Dr. Hiluluk akan memekarkan bunga sakura di negeri musim dingin ini agar menyembuhkan hati semua orang. Kisah itu ditutup dengan baik dan sangat filosofis, makanya Dr. Kureha menjadi salah satu penggemar Chopper yang ia anggap anak, dan selalu menggunakan kaos dengan harga buronan Chopper. Sedikit beralih ke Sunny, saat Carrot lengannya teriris, Chopper dengan sigap mengobatinya. Makanya Carrot memuji Chopper karena tak ada penyakit atau luka yang tak bisa disembuhkan. Chopper yang mendengarnya hanya menjawab kalau ilmunya itu berasal dari dokter terhebat di dunia. Balik ke Mary Joa,
Leo masih mengobrol dengan Don Sai. Saat ini, Sai masih mengabdi pada kerajaan Kano, tapi setelah menyelesaikan tugas pengawalan ini, ia dan armadanya akan memutuskan ikatannya. Karena Sai adalah salah satu dari 7 perwakilan armada topi jerami. Katanya juga, anggota mereka yang lain seperti bajak laut Triple X dan bajak laut raksasa sudah bersiap membantu Luffy sebagai ayah atau bos mereka di masa depan. Di sisi lain juga, Orlumbus menjadi bagian dari armada besar topi jerami, meninggalkan kerajaan Standing, dengan alasan akan membayar hutang pada seseorang. Selain itu, ada Bartolomeo juga yang sedang menyebarkan souvenir topi jerami dari pulau ke pulau. Hal itu mereka lakukan demi mendukung semua tujuan bos mereka. Di sisi lautan lain, Sulaiman yang ikut di kapal Cavendish agak was-was karena ada 2 kapal bajak laut yang mengikuti mereka. Cavendish sebagai kaptennya malah santai-santai karena ia adalah mantan pangeran kerajaan Bourgeois dan seluruh wanita tergila-gila padanya sampai tak mau menikah dengan pria lain. Cavendish diusir dari negerinya sendiri akibat terlalu populer. Jadi mereka tak perlu menyerang 2 kapal pengikut itu karena bukan musuh mereka. Balik ke Leo dan Sai. Kata Sai, bos besar mereka sudah pasti bisa mengalahkan orang yang lebih gila dari Doflamingo. Makanya mereka sebagai kesatuan armada besar harus bertambah kuat juga. Penjara bawah laut Impel Down level terendah adalah level 6 yang menahan para kriminal yang dianggap sangat berbahaya. Tempat itu disebut neraka abadi. Dovi masih cengar-cengir dan kesepian di sana. Ia terus berasumsi bahwa dirinya akan dibunuh Magellan atau siapapun karena tahu rahasia Merijoa. Padahal baginya, mau dirinya mati atau tidak, rahasia itu akan membusuk cepat atau lambat. Di suatu tempat, ada seseorang yang memasuki sebuah ruangan. Orang itu membawa poster Luffy dan memandangi sebuah topi jerami raksasa di sana. Masih di tanah suci Merijoa. Hari ini, Raja Neptune dari kerajaan Ryugu menghadiri reverie dan telah berada di tanah suci Merijoa. Dan hal itu merupakan keinginan terbesar dari mendiang Ratu Otohime. Maka dari itu, Raja Neptune terus teringat istrinya dan sangat ingin mengajaknya ke tempat ini. Di Kastil Pangea, Raja Steli diajak seseorang untuk melihat singgasana kosong atau empty throne. Singgasana itu menjadi pusat dunia, dan sekarang sebagai raja kerajaan Goa, Steli akan melakukan sumpah di sana. Awalnya Raja Steli ingin mencoba duduk di sana, tapi si kakek itu sangat melarangnya. Karena tak ada seorang pun yang menduduki singgasana kosong tersebut. Meski seluruh raja di dunia ini memiliki kedudukan setara, semua raja bersumpah di sini untuk tidak menduduki singgasana tersebut. 20 senjata yang melindungi singgasana tersebut menjadi simbol bahwa ke-20 pendiri dunia telah bersumpah di sini 800 tahun yang lalu. Singgasana tersebut berada di pusat dunia. Kekosongan singgasana tersebut juga menjadi simbol perdamaian. Para pemilik otoritas tertinggi di dunia yang berada di atas Tenryubito, yaitu para Gorosei, tak mengizinkan ada yang mendudukinya. Karena dunia itu tidak dipimpin oleh satu raja. Raja Steli pun dipersilahkan untuk segera bersumpah, tapi ia malah ingin menguasai dunia dengan duduk di sana. Balik ke alun-alun umum, tampaknya seorang Tenryubito yaitu Saint Carlos hendak membawa Shirahoshi. Tentu saja semua tamu panik, bahkan Raja Neptune saja hanya bisa menahan emosinya yang membara. Vivi berniat membantunya, namun semua raja dan ratu di sana menahannya karena yang melakukan hal itu adalah seorang Tenryubito. Apalagi Sai memberitahu Rebecca kalau Rebecca sampai ikut campur maka Dressrosa bisa dilenyapkan. Raja Neptune sendiri hanya bisa mencengkram lengannya. Ia benar-benar tak bisa menahan diri. Karena tak bisa dibiarkan, Leo akhirnya turun dan membuat Sai juga terpaksa ikut melawan. Namun mereka langsung dilempar oleh Rob Lucy dari Cyberpol Aegis Zero. Selain itu ada Kaku dan juga Stussy.
Cyberpol adalah organisasi rahasia yang berada langsung di bawah kendali pemerintah dunia. Di antara organisasi tersebut, Aegis Zero memiliki kekuatan tempur terhebat dan terkuat. Lalu pria yang bernama Rob Lucy dan juga Kaku ini adalah mantan anggota CP9, yaitu divisi lain pasukan Cyberpol. Mereka juga pernah berurusan dengan kelompok topi jerami. CP9 menangkap Nico Robin yang dianggap sebagai seseorang yang berbahaya, lalu membawanya ke Pulau Keadilan yaitu Enies Lobby. Di sana juga diperlihatkan bendera pemerintah dunia yang melambangkan persatuan 170 lebih negara yang membentang di 4 lautan dan juga Grand Line. 巨大な組織に追われてき Walau begitu, Luffy tetap melawan dan memerintah krunya membakar lambang itu, yang artinya ia menyatakan perang. ソゲキング了解不徳と見よう Luffy juga meminta Robin jujur kalau sebenarnya Robin masih ingin hidup dan berlayar bersama. Dengan begitu Robin bisa mengungkap isi hatinya pada sang kapten dan rekan-rekannya. Untuk menyelamatkan Robin, kelompok tepi jerami pun memulai pertarungan dengan CP9. Mulai dari adu pedang Zoro melawan Kaku sampai membelah gedung. アシュラあの命避難者 Di pertarungannya melawan CP9, kekuatan Luffy meningkat drastis. セカンド Setelah mengalahkan Blue Whale dari CP9 dengan gear second-nya, Luffy akhirnya melawan Rob Lucy dengan kekuatan penuh menggunakan gear third. 違うはい いやサード Di tengah pertarungan sengitnya dengan Lucy, kekuatan Luffy terus meningkat dari gear second ke gear third. Tapi peningkatan tekniknya juga memiliki resiko yang besar. Dengan penuh kekuatannya, Luffy akhirnya memenangkan pertarungan itu dari Lucy. Lalu ia berteriak pada Robin dan teman-temannya agar kembali ke kapal mereka. Setelah dikalahkan oleh Luffy, Rob Lucy pernah sekali menghilang, namun kembali lagi menjadi anggota Cyberpol dan menjadi anggota dari agen pemerintah terkuat yaitu Aegis Zero. Balik ke masa sekarang, Lucy melempar Leo dan Sai. Ia juga mengatakan kalau Tenryubito adalah dewa yang menciptakan dunia ini. Semua yang ada di dunia adalah miliknya. Jika dewa sudah menginginkan sesuatu, maka mereka harus menyerahkannya. バカ者ど Luffy yang mendengarnya langsung menjawab kalau alasan itu tak masuk akal. Tapi bagi Lucy, dewa tak membutuhkan alasan yang masuk akal. 姫よ Saking marahnya, Raja Neptune sampai tak bisa menahan air matanya. Ia langsung mengingat impian sang istri, di mana dunia yang istrinya impikan untuk bisa hidup berdampingan dengan manusia, dunia di bawah sinar matahari itu benar-benar tak bisa dilakukan. Vivi sampai menarik kerah Lucy, tapi Raja Neptune menahannya. ってアラバスタの Raja Neptune berterima kasih pada Vivi karena telah peduli. Dan sekarang sepertinya ia akan merelakan impian semua manusia ikan dan istrinya. Dengan begitu Raja Neptune memancarkan aura menyeramkan di sana. 帰るのじゃもん 手を出してはいけない Jika memang kehidupan di permukaan memang seperti ini, sepertinya ia tak bisa mengajak rakyatnya ke sini. Mengingat semua perjuangan istrinya di masa lalu, Raja Neptune tetap kesal dan marah. いい音も人間はポルジよ Carlos langsung meminta Lucy membunuh Raja Neptune sekalian. Namun tiba-tiba seseorang memukul Carlos. 早まるな Tentu saja, orang yang memukul Tenryubito itu membuat panik semua tamu di sana. Orang itu juga meminta budak Carlos melepaskan Shirahoshi dan meminta maaf pada Raja Neptune dan semua tamu. 私のことなど私には竜 Orang itu juga menundukkan kepalanya pada Raja Neptune dan mengingatkan Raja Neptune kalau dirinya memiliki hutang budi pada kerajaan Ryugu di masa lalu. Yang ternyata ia adalah seorang Tenryubito yang 10 tahun lalu terdampar di kerajaan Ryugu. Saat itu Tenryubito ini hendak dibunuh oleh semua manusia ikan untuk membalaskan dendam mereka. Tapi Ratu Otohime melarang rakyatnya walau terkena luka tembak. おやめなさい銃
ててください。 Pokoknya orang ini bernama Sain Dong Quixote Myosgard. Dan semenjak kejadian 10 tahun lalu itu, ia tersadarkan oleh sikap mendiang Ratu Otohime. Ia juga akan melakukan apapun untuk membantu Neptune mewujudkan impian semua rakyat manusia ikan. Setelah itu, untuk meredam semuanya, Myosgard mengusir para Cyberpol. アポリオここは引け。 Beralih ke suatu pulau, seorang Yonko, lebih tepatnya Kaido, sedang minum-minum dan bersantai. なんだ俺の酒も。Lalu tiba-tiba bawahannya datang. Yang ternyata bawahannya itu membawa Denden Mushi karena seorang Big Mom ingin berbicara dengan Kaido. 何の用だ。 Big Mom langsung to the point kalau ia akan membicarakan soal si topi jerami Luffy. Karena saat ini anak itu dan kelompoknya sedang menuju ke tempat Kaido. Big Mom hanya meminta Kaido untuk tak melakukan apapun pada Luffy, karena ia sendiri akan ke negeri Wano untuk memenggal kepala anak itu. Tentunya Kaido tak sudi, tapi Big Mom menegaskan kalau bukan dirinya yang memenggal kepala anak itu, dirinya akan merasa terhina. Jadi ia harus merebut sesuatu yang jadi miliknya. Karena Kaido agaknya tak terima, Big Mom membahas kalau Kaido memiliki hutang besar padanya. Tapi lagi-lagi Kaido malah menganggap itu adalah persoalan lama. 昔の話だ。 Bagi Big Mom, hutang itu berlaku selamanya. Selain dari itu, Kaido juga marah pada Luffy, makanya mereka berdua rebutan untuk membunuhnya. Dulunya, Kaido membeli buah iblis buatan yang diproduksi Doflamingo, yaitu Smile, agar memiliki kelompok bajak laut yang semua anggotanya memakan buah iblis. Tapi pabrik yang selama ini memproduksi Smile di Dressrosa telah dihancurkan oleh kelompok topi jerami. ここを苦しめた。 Sejak saat itu, Kaido sudah marah pada Luffy dan Law. 出来がってるガキども。不在のバカどもにキャプテンキッド。 Lalu menangkap salah satu generasi terburuk, yaitu Eustace Kid. Dendam itu masih ada sampai sekarang, dan jika Lin Lin datang ke Wano, maka Kaido sendiri yang akan membunuhnya. みんな相談首は俺が。 Daripada ribut, Big Mom malah ngajak Kaido bekerja sama seperti di masa lalu. Di New Marineford, semua angkatan laut dikejutkan karena Big Mom mulai bergerak dengan mengadakan kontak dengan Kaido. Komunikasi mereka berdua juga terang-terangan dan mengabaikan penyadapan angkatan laut. Menurut mereka, kekuatan yang bisa menghentikan kedua Yonko itu adalah 3 Admiral dan Aokasi Chibukai. Mendengar itu, Kizaru juga menawarkan dirinya untuk turun tangan, tapi Akainu masih menahannya karena negeri Wano memiliki kekuatan tempur yang misterius. 侍か。 Kita beralih menyoroti Red Port, terutama percakapan para wakil Admiral dan juga Garp. Momosagi memberitahu Garp kalau Big Mom dan Kaido mengincar cucunya sekarang, tapi Garp malah ngangkak dan nganggep mereka lucu. させちまっていいのかい。 みんな王族の子。 Kata Garp, para pasukan kuat saat ini juga disibukkan mengawal para bangsawan karena sedang ada acara besar, yaitu Reverie. Chaton juga mengatakan kalau Big Mom mungkin saja sudah tahu bahwa angkatan laut sedang kekurangan pasukan kuat. Pendapat Laksamana tertinggi Akainu juga tak menjawab, karena Monokuni bukan negara afiliasi mereka. Jadi semua ini di luar hukum mereka. でもガープ君。 Hina yang berada di sana juga merasa kalau kedua Yonko itu tak bisa dibiarkan. Apalagi mereka berdualah yang menjadi alasan kalau Garp disebut sebagai pahlawan angkatan laut. ロックスか。 Garp hanya nyengir dan teringat oleh Rox. Ia juga memuji Hina karena walau masih muda, ilmu sejarahnya bagus. Kata Garp, sebelum eranya Roger, tak salah lagi kalau itu adalah eranya mereka. Tapi itu adalah kisah 40 tahun yang lalu. Jadi wajar saja kalau mereka semua khawatir, karena jika kedua Yonko benar-benar bergerak akan melampaui bayangan mereka. Pertanyaannya, apa itu Rox? Tak diragukan lagi bahwa Yonko Kaido memiliki hubungan yang dalam dengan Big Mom. Begitu pula dengan kebangkitan yang mereka takuti tersebut. Jika membahas perang Marineford, kejadian yang di luar bayangan mereka juga bermunculan satu persatu. Dan yang paling memicu adalah Luffy sendiri. Makanya semua orang tak menyangka ia akan jadi sebesar sekarang. まだまだじゃ。 Garp, yang tahu cucunya, mengatakan bahwa semua itu belum seberapa. Kenyataannya, bahkan setelah perang besar Marineford, Luffy masih menimbulkan kejadian-kejadian besar. Bersama dengan Jinbei sang kesatria lautan dan Rayleigh sang raja kegelapan, ia dengan beraninya menampakkan diri di markas besar angkatan laut.
lalu membunyikan lonceng sebagai penghormatan kepada Ace dan Shirohige. Kejadian itu menggemparkan para rookie yang harga burunannya melebihi 100 juta. Salah satunya Kid yang tak akan membiarkan Luffy mencolok. Namun Luffy memiliki maksud berbeda. Ia membuat pesan untuk teman-temannya yang tengah berpencar. Kelompok topi jerami bersumpah akan kembali lagi ke Pulau Sabaudi 2 tahun lagi. Dan masing-masing dari mereka pun mulai berlatih. Setelah menyelesaikan latihannya masing-masing, kelompok topi jerami bertemu lagi di Kepulauan Sabaudi dan pergi menuju Pulau Manusia Ikan. Mereka menyelamatkan Shirahoshi dan yang lainnya yang telah ditangkap, menghentikan bajak laut manusia ikan baru yang ingin melakukan kudeta. Mereka menyelamatkan kerajaan Ryugu dari kehancuran. Terlebih lagi, Luffy tak bisa menyerahkan Pulau Manusia Ikan pada Big Mom, dan ia malah menantangnya, lalu berniat menjadikan pulau itu sebagai daerah kekuasaannya. Saat kelompok topi jerami memasuki dunia baru, mereka sampai di pulau misterius Pang Hazard di mana dingin dan panas menjadi satu. Lalu saat Luffy menjelajahi pulau, Luffy bertemu kembali dengan Trafalgar Law. Karena untuk bertahan di dunia baru hanya ada dua cara, bergabung dengan Yonko atau menentang mereka. Karena tahu Luffy bukan orang yang mau diatur, maka Law mengajaknya beraliansi untuk mengalahkan Yonko Kaido. Dan Luffy menyetujuinya selama bukan Shanks yang pertama. Lalu kelompok topi jerami dan bajak laut hati yang dipimpin oleh Law demi mengalahkan Yonko Kaido membuat aliansi bajak laut. Ditambah lagi bersama dengan samurai dari negeri Wano yaitu Kinemon. Mereka menyelamatkan Momonosuke yang merupakan putra dari daimyo besar negeri Wano. Mereka pun mengalahkan ilmuwan jahat yang merupakan mantan rekan Dr. Vegapunk yaitu Caesar Clown dan melepaskan anak-anak yang dijadikan kelinci percobaan. Dan setelah itu mereka berlabuh di negeri yang dikuasai salah satu Oukashi Chibukai Doflamingo yaitu Dressrosa. Setelah Luffy mengetahui kalau negeri ini dikuasai dengan cara yang tak manusiawi, Luffy bertarung dengan Doflamingo yang menguasai haki Hausoku. Lalu Luffy mengeluarkan teknik terbangnya yaitu Gear Fort. Luffy yang berhasil mengalahkan Doflamingo dan membebaskan penderitaan para penduduk dari raja sebelumnya. Berita dan rekaman video terkait situasi tersebut telah tersebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Terlebih lagi, orang-orang kuat yang Luffy temui di Dressrosa yang ikut membantu menumbangkan Doflamingo berkumpul bersama di sisi Luffy dan membentuk armada besar topi jerami yang berjumlah 5.600 orang. Kemudian Luffy dan yang lainnya sampai di negeri berjalan yaitu Zou. Di sini mereka mengetahui kalau negeri Wano telah dikuasai oleh Kaido dan shogun bawahannya. Dan di sana pembentukan aliansi pun resmi terwujud, yaitu bajak laut topi jerami, bajak laut hati, suku Ming, dan samurai. Akan tetapi, agar merebut kembali Sanji yang terlibat dalam pernikahan politis, Luffy dan teman-temannya untuk sementara waktu menyusup ke Pulau Whole Cake yang dipimpin oleh Yonko Big Mom. Akhirnya Luffy dan yang lainnya bertarung melawan Big Mom. Big Mom yang murka mengejar mereka, tapi Luffy berhasil mengalahkan Katakuri yang memiliki harga buronan lebih dari 1 miliar berry. Berita tentang Luffy dan teman-temannya yang menghancurkan armada Yonko Big Mom dan berhasil kabur dengan selamat lagi-lagi langsung menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Maka dari itu, para wakil admiral cukup terkejut karena Luffy memiliki buronan 1,5 miliar berry. Sedangkan Garp menganggap Luffy masih seumur jagung. Sementara itu di Tanah Suci Merijoa pun hal tak terduga akan terjadi. Di ruang kekuasaan, kelima Gorosei melihat ke arah yang sama, yang sepertinya ada seseorang masuk ke ruangan mereka. Para Gorosei pun bingung, untuk apa orang ini datang jauh-jauh? Apalagi sekarang sedang referee, melihat statusnya orang ini selalu menghindari politik. Tapi karena orang ini sendiri yang meminta, maka mereka sedikit meluangkan waktu. Gorosei pun meminta prajurit keluar, karena mereka akan berbicara serius dengan orang ini. Dan orang ini ingin membahas seorang bajak laut bersama para Gorosei. Di Tanah Suci Merijoa terdapat kastil Pangea yang memiliki 3 gerbang di luar gerbang utamanya. Semua gerbang telah dijaga dengan ketat.
Salah satunya terdapat gerbang yang menuju negeri para dewa di mana Tenryubito bernaung. Saat itu Sabo berhasil menyusup dengan menyamar menjadi salah satu penjaga yang ditugaskan sebagai bantuan. Setelah di dalam, Sabo berhasil memotret beberapa denah bangunan itu. Walau kepergok beberapa penjaga, Sabo berhasil menyusup lebih jauh ke dalam bangunan tersebut dan menghajar yang menghadangnya. Sementara itu di alun-alun umum, Kastil Pangea, semua putri masih berkumpul setelah insiden di mana Shirahoshi diserang. Putri Manseri yang berada di sana juga menyembuhkan luka Shirahoshi. Suasana tegang di sana kembali tenang seketika. Namun Raja Neptune masih heran dengan berbagai sifat manusia di daratan. Tapi yang jelas di negeri manapun ada orang jahat dan orang baik. Neptune juga berterima kasih pada Tenryubito yang menyelamatkan Shirahoshi dari Charlos. Don Quixote Myosgard adalah Tenryubito yang diselamatkan Otohime 10 tahun yang lalu. Karena itu, selama 7 hari ke depan, Myosgard akan melindungi putri Shirahoshi. Myosgard akan menggunakan status kebangsawanannya bisa berguna bagi mereka. Tak lama dari itu, Pel dari Alabasta datang menghampiri putri Vivi. Selain khawatir, Pel juga menyampaikan keadaan Raja Cobra yang sedang berbicara dengan Laksamana Fujitora dan juga Raja Riku dari Dressrosa. Kembali pada Sabo yang hampir tertangkap beberapa penjaga. Tujuan Sabo kali ini adalah kediaman para dewa. Jadi dengan bantuan rekannya Karasu, Sabo langsung menghancurkan dinding dan pergi. Di sisi lain, gerbang Tenryubito kedatangan nenek Koni yang merupakan janda kerajaan Sorbet. Penjaga yang sudah mengenal nenek itu menyarankan untuk Koni kembali ke kastil, karena gerbang itu adalah gerbang menuju tempat tinggal Tenryubito. Namun, Charlos yang terluka datang sembari merengek yang membuat penjaga gerbang panik dan langsung membuka gerbangnya. Baru saja Charlos masuk, ayahnya yaitu Rosbold datang dengan niat menjemput Charlos. Karena ketidaksengajaan itu, Connie Dowager berhasil menyelinap masuk gerbang. Setelah mengetahui pelakunya adalah Myosgard, Rosbold mengatakan jika ia adalah Tenryubito aneh karena tak memiliki budak manusia. Apalagi perilaku Myosgard sama seperti Don Quixote Homing yang turun ke dunia bawah 30 tahun yang lalu. Bagi mereka, keluarga Don Quixote benar-benar aneh sebagai Tenryubito. Dalam keadaan babak belur, Charles menyadari jika budak yang dinaiki ayahnya adalah Bartolomeo Kuma yang merupakan Shichibukai dan juga mantan raja kerajaan Sorbet. Bartolomeo Kuma dulunya adalah bajak laut dengan julukan tiran yang ditakuti semua orang, tapi tak ada satupun yang mengetahui kehidupan aslinya. Sebagai Shichibukai, Kuma mendapatkan misi khusus dari pemerintah dunia untuk menghabisi kelompok topi jerami. Ia muncul di hadapan Luffy dan teman-temannya setelah pertarungan berat di Thriller Bark. Walaupun Kuma adalah panglima perang, ia melanggar perintah pemerintah untuk alasan tak diketahui dan mengampuni nyawa kru Mugiwara. Lalu di Kepulauan Sabaudi, Kuma muncul sekali lagi di hadapan mereka. Tapi saat itu terjadi perubahan besar pada tubuh Kuma. Ternyata sosok Kuma yang muncul di hadapan kru Mugiwara adalah salah satu senjata manusia yaitu pasifista. Kuma menjadi kelinci percobaan untuk Dr. Vegapunk, ilmuwan jenius pemerintah dunia. Dan dengan mereplikasi Kuma, senjata manusia pasifista pun tercipta. Kuma perlahan kehilangan kesadarannya sebagai manusia karena proses modifikasi. Namun di saat-saat seperti itu, Kuma menolong kru Mugiwara dan mengirim mereka ke berbagai belahan dunia. Hingga saat di Marineford, Kuma telah mencapai modifikasi final yang membuat dirinya benar-benar kehilangan kesadarannya.
Makanya Ivankov yang mengenal baik Kuma tak digubris sama sekali, dan penjelasan Doflamingo membuat Ivankov terkejut. もう差し出すようなまんねえな Lalu 2 tahun kemudian saat kru Mugiwara berkumpul kembali, saat itu Franky menyaksikan jika Kuma telah melindungi Sanigo sebagai misinya. 任務完了 今日には傷一つになる Lalu Rayleigh memberitahu Franky jika Kuma bekerja sebagai petinggi revolusioner. Jadi Kuma merasa memiliki hubungan dengan kru Mugiwara. Saat itulah kru Mugiwara sadar bahwa Bartolomeo Kuma adalah sekutu terbesar mereka yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Yang jadi pertanyaan, kenapa Kuma membantu Luffy dan yang lainnya keluar dari kesulitan dan membantu mereka melarikan diri? Alasan Kuma memberi kesempatan itu belum dijelaskan sama sekali hingga sekarang. 熊 Sementara itu, kini Kuma dijadikan budak terkuat yang disewa bergilir oleh Tenryubito. Mereka menyiksa Kuma tanpa belas kasihan bagaikan hewan. 惜しい Sabo yang melihat Charles dan Roswell memperbudak Kuma sangat ingin mengamuk pada mereka. Untungnya, Karasu dan Morley datang dan berhasil menarik Sabo ke persembunyian. かわいそうなチャルロス Di sisi lain, nenek Connie si janda sorbet berubah jadi Jewelry Bunny, bajak laut dari Worst Generation. Bunny terlihat meneteskan air mata saat melihat Kuma yang menjadi budak. 怖いんだから Kembali pada Sabo di bawah tanah. Ia sangat kesal karena melihat temannya yaitu Kuma diperlakukan seperti di neraka. Tapi tak hanya Sabo yang merasa kesal, semua anggota juga kesal. Namun walau Kuma diselamatkan pun, ia tak akan kembali seperti dirinya yang dulu. Kuma adalah contoh utama penindasan oleh pemerintah dunia. Itu karena Kuma adalah mantan raja negara afiliasi pemerintah dunia. Jadi mereka menggunakan Kuma sebagai peringatan. Hal itu untuk menunjukkan pada dunia, sekuat apapun tak akan mampu melawan para dewa. Terlebih Tenryubito memiliki CP0 dan markas angkatan laut di pihak mereka. Jadi tak ada pilihan bagi Sabo dan lainnya selain berhasil atau mati di misi kali ini.